Batuk pada anak sering dianggap biasa. Bagaimana kalau ternyata batuk pada anak itu hal yang lebih serius? Dan kalau anak-anak mulai sesek, kadang orang tua bingung apa yang sebenarnya terjadi sama anaknya. Apakah asma? Apakah yang lain? Selamat pagi sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Saya Dr. Nabila, senang sekali bisa menemani teman-teman semua dalam podcast kesehatan hari ini dengan tema asma dan batuk pada anak. Nah, hari ini saya ditemani oleh dokter spesialis anak yang luar biasa yang akan bareng-bareng nih kita kupas ya bareng-bareng dokternya. Jadi kalau punya pertanyaan nanti langsung aja ditanyakan buat sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Hari ini kita bersama Dr. Made Lasmi Dewi Andiana, spesialis anak yang biasa dipanggil Dr. Lasmi. Selamat pagi Dr. Lasmi. Pagi. Gimana kabarnya dok pagi ini dok? Baik ya, iya walaupun kita sempat ada kendala tapi tidak membatasi kita hari ini. Jadi sahabat sehat, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Nah, kita masuk ke topik ya. Memang batuk itu salah satu penyakit nomor 1 nih yang paling sering dikeluhkan sama orang tua membawa anaknya dengan keluhan batuk. Dok, sampai batas mana sih batuk itu dikatakan normal, dok? Batuk itu kan sebenarnya tuh reaksi normal tubuh untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam badan ya. Jadi sebenarnya batuk itu bukan sesuatu musuh yang harus kita takuti. Tapi memang ada beberapa batuk yang kita harus segera berobat ke rumah sakit ya. Kayak batuk yang terlalu lama deh, lebih dari seminggu contohnya. 1 minggu. Terus batuk dengan dahak yang berubah warna atau batuk yang dahaknya sulit untuk dikeluarin. Dan batuknya misalnya mulai mengganggu aktivitas si anak ini. Nggak mau makan, nggak mau boboknya kurang, dan juga batuk yang disertai sesak. Gitu. Jadi memang batuk itu sebenarnya cara tubuh kita melindungi diri ya dok. Ya. Jadi kalau ada sesuatu berusaha dikeluarkan nih gitu. Tapi memang ada red flag yang harus diwaspadai seperti tadi ya dok ya. Nah kemudian nih dok, kadang kita bertanya-tanya penyebabnya apa sih kita bisa jadi batuk itu selain mungkin tadi yang dokter bilang respon alami tubuh gitu dok. Nah, keseringannya karena apa dok kalau batuk itu dok? Batuk tuh paling sering alergi sama infeksi ya. Paling sering alergi dan. Jadi kalau alergi itu kan keturunan ya. Jadi kadang ada beberapa anak yang dia sebenarnya oke aja gitu, tapi karena dia punya bakat alergi, keturunan dari keluarga atopi atau alergi, jadi ada perubahan lingkungan atau perubahan sesuatu di dalam badan dia nyebabin batuknya ke-trigger atau terpicu sehingga dia batuk. Nah, kalau batuk infeksi itu batuk yang ketularan orang lain ya, atau enggak batuk karena perubahan cuaca ekstrim nyebabin suatu bakteri yang lebih gampang atau virus-virus yang lebih gampang berada di udara sehingga si anak ini terkena batuk seperti itu. Jadi berhubungan ya dok ya, maksudnya ada beberapa anak yang ada virus di sekitarnya tapi dia tidak sesensitif itu. Betul. Gitu. Jadi memang berhubungan erat dengan alergi tadi itu juga ya dok ya. Kalau batuk itu sendiri jenisnya ada apa aja tuh dok yang harus kita ketahui? Batuk tuh bisa kita bagi dalam beberapa beberapa kriteria. Satu misalnya jenis batuk deh, ada batuk kering sama batuk yang berdahak contohnya gitu ya. Terus ada juga batuk yang berdasarkan waktu, misalnya batuknya batuk akut, ada juga yang batuk kronik, dan juga berdasarkan penyebab tadi ya. Ada yang batuknya maksudnya infeksi, batuk alergi, atau batuk karena efek samping suatu obat yang dia konsumsi. Kayak gitu. Kalau untuk membedakan batuk akut dan kronis itu apakah yang tadi dokter sebutkan 1 minggu atau gimana dok? Sebenarnya sampai saat ini belum ada definisi yang jelas, tapi kita masih ada memakai 1 minggu atau 2 minggu. Jadi kalau udah lama itu bisa dikatakan batuk kronis. Betul, ya? Iya. Jadi kapan nih dok kira-kira mamah-mamah mungkin dok sahabat sehat RSUD Kota Bogor harus mulai kayaknya ini harus dibawa ke dokter sama kayaknya masih bisa diobservasi nih di rumah gitu dok? Kalau batuk infeksi itu biasanya batuknya kan disertai demam ya, gitu kan ya. Jadi kalau bisa sih batuk-batuk infeksi ini dibawa ke dokter kalau dia sudah terlalu lama, terus ada perubahan warna dahak, dan juga disertai sesak, atau ya anaknya agak toksik, misalnya lemes banget, kayak gitu-gitu ya, sehingga itu harus dapat pertolongan yang lebih lebih profesional lah kayak gitu ya.
Kalau batuk alergi biasanya adalah batuk-batuk yang sesekali. Jadi batuk alergi itu ciri khasnya ada jamnya. Jadi pagi aja atau malam aja. Nah ini kadang-kadang sama orang tua sering dirasa udah hilang kok batuknya kayak gitu. Nah kalau batuk alergi mulai kita harus minta pertolongan dokter kalau dia batuknya tadinya ada jamnya, lama-lama jadi intens sepanjang hari. Iya gitu. Tadinya cuma kayak lama-lama kok batuk terus kayak gitu. Terus batuknya jadi terlalu lama. Jadi dia batuknya cuma kayak seminggu hilang timbul, tiba-tiba jadi lama sebulan. Atau batuk yang udah disertai penurunan berat badan, terus mengurangi aktivitas dia gampang lelah ya gitu ya. Dan juga batuk-batuk yang mengganggu tidur sih biasanya. Berarti kayak kadang suka ada orang tua batuknya kalau malam aja nih gitu. Nah itu berarti kemungkinan karena alergi tadi dok. Betul. Gitu. Karena banyak dok kayak orang tua datang nih dok ke IGD karena ya itu tadi batuk malam batuk gitu, tapi pas kita periksa anaknya nggak batuk sama sekali. Nah berarti kalau seperti itu masih kategori aman ya dok ya, kecuali dia biasanya malam aja terus jadi sampai pagi batuk juga. Ya, kalau dia jadi berubah batuk intens sih, karena kalau kita harus ingat itu adalah batuk alergi artinya daya tubuh anak ini adalah daya tahan tubuh anak alergi. Artinya ada saatnya batuk alergi yang tidak diterapi akan menjadi batuk infeksi. Kayak gitu. Jadi kalau lebih intens atau mungkin ada demam ya, lebih baik sih ke rumah sakit. Oke. Nah berarti sahabat sehat RSUD Kota Bogor, batuk kalau misalkan anak-anak mama nih udah mulai batuknya ada disertai perubahan warna dahak yang tadinya cuman mungkin batuk kering ya dok ya, terus berdahak, ditambah dahaknya berubah warna, ada demam, kemudian susah turun susah naik berat badan atau berat badan turun dan sesak, mungkin bisa langsung segera dibawa ke dokter gitu untuk pertolongan lebih profesional. Baik dokter, ada juga yang pernah datang karena batuknya itu sampai bikin muntah dok. Apakah itu dahak? Apakah itu memang muntah dia dok? Pada anak itu kan dia sangat sulit untuk kayak anak orang dewasa yang bisa ngeluarin dahak dengan gampang ya. Iya. Jadi salah satu cara anak mengeluarkan dahak itu adalah muntah. Gitu. Jadi kalau dia muntah ngeluarin dahak terus dia tenang, itu kita harusnya nggak terlalu khawatir sih. Atau nggak dia batuk, dia mau ngeluarin dahak tapi dia nggak bisa ngeluarin, akhirnya dia telan. Akhirnya dia nanti akan keluar di saluran pencernaan. Itu artinya dahaknya udah berubah tempat, jadi itu juga sesuatu yang harusnya normal dan kita harus tidak terlalu takut. Tapi ada beberapa penyakit kayak contohnya pertusis kayak gitu, dia batuk disertai muntah. Jadi setelah dia memuntahkan dahaknya, dia malah makin sesek dan dia muntah terus. Nah itu kan bukan batuk buat ngeluarin dahak, itu menjadi gejala yang harus kita observasi di rumah sakit. Benar dok, boleh dijelasin lebih lagi ya dok tentang pertusis tadi dok? Pertusis itu sebenarnya harusnya sih udah jarang banget ya kita temui di Indonesia, karena kan kita imunisasi wajib dari pemerintah aja salah satunya DPT, yang dimana dalamnya ada pertusis ya. Tapi setelah COVID banyak orang tua kan yang takut ke rumah sakit, akhirnya anaknya nggak diimunisasi. Iya benar lagi dok. Gitu. Terus ada juga beberapa orang-orang yang punya pendapat sendiri bahwa imunisasi tidak diperlukan kayak gitu. Atau anak-anak yang punya kejang demam contohnya, yang jadi setiap anaknya diimunisasi demam jadi takut. Gitu. Akhirnya pertusis muncul lagi. Nah salah satu gejala khas pertusis itu adalah dia kalau batuk muntah terus, nah itu biasanya dirawat sih. Oke. Jadi memang sudah jarang, tapi tetap harus diwaspadai ya, apalagi terutama mungkin buat orang tua yang saat tersebut terhambat untuk imunisasi lengkap kali ya dok ya, gitu anaknya. Nah dok, kalau misalkan batuk kadang kan sampai sesak dok, apakah sesak pada anak yang batuk itu sudah pasti asma atau gimana dok? Karena kan banyak orang tua yang belum tahu apakah anaknya asma atau tidak, seperti itu dok. Kalau asma tuh harus ada 4 ciri ya. Jadi biasanya dia lahir di keluarga alergi. Jadi ada ibu atau ayahnya yang alergi, dan ini bukan berarti harus asma. Jadi mungkin kayak alergi makan udang kayak gitu ya. Atau nggak alergi dingin, alergi yang kalau kena kulit dia jadi bentol-bentol gitu. Terus yang kedua itu adalah anak ini biasanya batuk dengan pencetus. Entah dia salah makan,
entah dia kelelahan lari-lari atau ketularan sakit dari kakaknya contohnya gitu, atau dia punya binatang peliharaan, dia harus ada pencetus dulu, baru dia batuk. Dingin bisa juga dok? Bisa, ya. Terus yang ketiga biasanya batuknya ini lebih sering malam, jadi nokturnal gitu. Jadi malam dia makin intens dan syarat keempatnya adalah membaik saat kita berikan obat-obat yang mengarah ke asma. Contohnya puyar, batuk yang ada obat asmanya atau nebu yang paling sering. Itu langsung bagus kayak gitu. Nah, itu biasanya itu ciri-ciri asma. Tapi asma sendiri ini harusnya tidak muncul di usia-usia kecil karena kalau berdasarkan perjalanan anak alergi itu harusnya di usia 1-3 tahun pertama tuh alerginya makanan dan kulit dari mata topi. Tapi setelah 3 tahun muncullah asma dan rinitis. Gitu. Jadi apakah akan semuanya menjadi asma tergantung bisa nggak kita nge-trace dari awal alergi anak ini apa. Jadi belum tentu dia jadi asma, tapi ada kemungkinan akan menjadi asma. Dan asma itu biasanya harusnya kalau kita bisa kontrol dia selesai di usia 15 tahun harusnya. Oh harusnya dong? Iya, jadi nanti ada tuh kan yang bilang dulu saya suka bengek misalnya ya, tapi pas sudah besar saya udah nggak sakit lagi kayak gitu. Nah, gitu sih kalau untuk asma ya. Berbeda dengan penyakit-penyakit lain, kalau batuk-batuk yang lain itu tidak ada 4 ciri ini. 4 ciri asma ini tidak ada. Oke, dicatat tuh sahabat sehat, ternyata ada 4 cirinya. Berarti kalau kita punya alergi, ya dok ya, berarti kita harus waspada jangan-jangan anak kita akan mengalami ya. Itu udah pasti atau belum tentu dok, tergantung gejalanya? Kalau berdasarkan perjalanan penyakitnya itu kita bisa kayak search gitu di Google, namanya allergic march. Itu kita bisa ikuti perjalanan anak ini. Tapi setiap anak kan punya dosis tertentu untuk diturunkan dari orang tuanya ya. Nggak semua bakat alergi akan diturunkan. Mungkin yang harus diwaspadai itu adalah kalau alerginya itu terlalu menonjol di awal kehidupan dia. Kayak kan ada beberapa anak yang benar-benar merah banget pipinya, gatal-gatal, kulitnya kering, alergi susu sapi, yang misalnya dia baru sedikit makan apa langsung alergi. Nah, itu kita harus pikirin apakah ini kedepannya akan jadi asma atau enggak. Gitu. Kalau misalnya anak-anak yang kemungkinan tidak akan menjadi asma, biasanya bakat alerginya nggak terlalu turun banyak. Kalau kita buat segitiganya tuh biasanya satu tuh host ya. Host yang paling atas itu adalah kita, bakat alergi kita kayak gimana, status gizi kita apa. Kalau agent tuh kan bakteri, virus ya. Yang ketiga itu adalah environmentnya gimana. Ada yang ngerokok nggak, kayak gitu. Punya binatang nggak. Terus mungkin tinggalnya di dekat kandang ayam tuh sering banget kayak gitu. Jadi harusnya segitiga ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi luaran dari si anak ini. Apakah dia akan menjadi asma atau enggak? Kalau untuk asma itu sendiri, sebenarnya apa sih dok yang terjadi di dalam tubuh si anak dok? Satu sih pasti ada reaksi alergi yang terjadi karena asma itu basicnya alergi. Tapi masalahnya asma ini walaupun dia nggak alergi, misalnya tidak terkena pencetus, tapi dia bisa bangun pada keadaan tertentu. Jadi dia apapun sakitnya dia ke-trigger gitu. Contohnya misalnya dia infeksi virus nih, mungkin dia misalnya sakit demam darah deh. Nanti tiba-tiba asmanya ikut gitu. Kayak gitu. Nah, pada saat alerginya menempel pada si anak ini, misalnya memang itu adalah alergi yang memang tidak cocok sama badannya, dan saat itu memang dia sudah saatnya muncul asma atau memang saat waktunya asmanya keluar, itu dia akan masuk ke paru-paru, menyempitkan saluran pernapasannya, sehingga seperti kita meniup peluit atau mencoba mengeluarkan udara dari tempat yang sempit, sehingga akan menimbulkan bunyi kayak gitu. Ngik-ngik ya. Tapi biasanya ibu-ibu tuh ngerasa asma itu adalah mengik-ngik gitu ya. Sebenarnya asma itu bisa saja batuk kronik, batuk lama berulang, rasa tertekan pada dada, nyeri dada, berat badan nggak naik-naik, sering banget ke dokter, sakit antibiotik, dan yang paling terkenal ya itu mengik. Berarti memang reaksi tubuh yang terlalu sensitif ya dok terhadap pencetus di luar, dan juga ditambah lagi ada keturunannya tadi dan lingkungannya ya dok ya. Baik. Kalau asma itu dok, kan tadi kata dokter 15 tahun kebanyakan sudah
hilang ya dok abis itu. Tapi ada nggak dok asma yang berkepanjangan gitu dok? Sampai nanti misalkan sudah dewasa gitu. Karena ada juga yang pasien misalkan usia 20-an. Nah itu ada asma juga dok. Apakah mungkin itu dipengaruhi faktor lain dok? Kalau biasanya kalau dewasa lebih ke PPOK mungkin atau gimana dok gitu dok? Kalau untuk asma khusus ya, misalnya kalau perjalanan penyakitnya yang ideal itu adalah seperti itu. Tapi masalahnya kan kadang yang datang ke poli itu adalah anak-anak yang sudah sering berobat kemana-mana. Kayak contohnya dia batuk pilek, agak sesek, pergi ke misalnya dokter, pergi lagi ke dokter, tapi nggak pernah ditelusuri lebih jauh. Gitu. Kenapa anak ini terus-terusan sakit? Gitu. Kita kan balik lagi ke segitiga itu. Berarti anak ini kan satu punya bakat alergi yang cukup kuat ya. Terus kita lihat status gizinya, biasanya anak yang datang itu pasti kurus atau mungkin sudah stunting gitu karena dia udah malnutrisinya kronik contohnya gitu. Terus udah gitu saat kita terkena reaksi alergi yang berulang-ulang menuju asma, harusnya keadaan parunya itu harusnya bisa balik lagi. Tapi karena terlalu berulang akhirnya nggak bisa balik lagi. Ujung-ujungnya jadi PPOK. Selain PPOK bisa juga dari merokok ya kayak gitu. Iya benar. Terus kita lihat juga misalnya keadaan lingkungannya, contohnya hidup di lingkungan yang terlalu padat, sehingga ada TBC contohnya, sering batuk, akhirnya infeksi lagi berulang. Terus environmentnya contohnya ya misalnya paling sering tuh tinggal di pondok tuh sering kayak gitu, cocok kayak misalnya gitu. Terus ada yang merokok, akhirnya yang tadinya harusnya asmanya selesai, jadinya nggak selesai gitu. Akhirnya pada saat dia dewasa jadi asma dewasa, karena pada dewasa kan banyak juga ya trigger lain, contohnya stres yang tidak dialami sebesar itu pada masa anak-anak. Gitu. Akhirnya si asma ini berubahlah menjadi asma dewasa yang perlu inhaler di dewasa. Baik, wah menarik banget, seru banget ya dok ya. Nah dok, saya Nabila pernah lihat dok, ini terapi yang tidak dilakukan oleh, maksudnya tidak oleh dokter ya dok ya. Ada terapi yang mengeluarkan dahak dengan cara memasukkan tangan ke mulut anak. Nah kemudian setelah itu keluar banyak dok dahaknya. Nah mungkin sahabat saya Teresudi juga pernah lihat ya gitu, karena itu ramai sekali diminati dok. Pernah juga pasien-pasien bertanya kayak apa boleh dok gitu. Nah logikanya Nabila saat itu adalah ya mungkin itu merangsang muntah ya, yang seperti dokter bilang tadi. Jadi karena yang sudah tertelan dahaknya jadi keluar lagi. Nah apakah itu boleh dok dan aman dilakukan untuk anak dok? Kalau boleh sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Tapi menurut saya itu banyak hal yang terjadi. Misalnya satu, kita tidak mengetahui penyebab batuk anak ini. Jadi kita cuma ngeluarin dahaknya aja, tapi kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama anak ini. Jadi nggak ngatasin ke akarnya ya dok ya. Jadi tetap aja dahaknya akan berproduksi lagi. Tidak dikeluarin sih, tapi akan berproduksi lagi. Entah itu apa kita harus masukin antibiotik, entah kita harus masukin anti alergi contohnya. Terus juga prosesnya, satu trauma pasti terjadi ya. Karena gimana sih anak-anak disuruh masukin tangan ya. Terus yang kedua higienitas, apakah itu higien gitu. Dan juga kita kalau udah masukin rangsang muntah, kita juga harus tahu sama refleks vagus ya, vagal yang bisa kalau lagi sial nyebabin ganti napas, contohnya gitu ya. Jadi cara terbaik adalah harusnya respon dari diri dia sendiri. Kecuali memang tidak bisa dilakukan. Contohnya kalau pasien-pasien critically ill kayak dia dipicu, kalau misalnya gitu kan kita suction. Iya benar-benar. Kita sedot ya. Kita kasih mukolytik NaCl nebu, lagi jadi encer, akhirnya dia gampang ngeluarinnya, contohnya gitu. Berarti sebenarnya ya boleh saja, cuma tidak begitu direkomendasikan ya dok ya, karena tidak mengatasi penyebab batuk sebenarnya dan malah bisa ada efek berbahayanya tadi kalau misalkan tidak higienis, kemudian kalau ada refleks vagus ya di esofagusnya gitu. Jadi kalau bisa tidak usah dilakukan. Jadi lebih baik memang berkonsultasi untuk minimal mengetahui dulu nih penyebab dari batuknya ini apa gitu. Apakah alergi, apakah infeksi, dan kemudian nanti pastinya profesional akan membantu untuk mengatasi nih gitu. Kalau memang alergi diberi mungkin anti alergi dok ya. Kalau misalkan infeksi nanti akan mungkin ada obat untuk infeksinya gitu ke depannya. Baik dok, ini juga nih ada beberapa yang sering beredar gitu ya di antara mamah-mamah online. Nah yang pertama nih dok,
apakah minum es itu beneran bikin batuk dok? Kalau misalkan iya, gimana dok? Karena kan kalau batuk yang disalahin es, ciki ya dok ya. Nah sementara tadi kan yang kalau yang dokter bahas kita lebih ke alergi atau infeksi seperti itu dok. Nah apakah benar dok? Es itu kalau anaknya alerginya dingin, iya sih, jadi batuk ya. Jadi Kayak lebih gitu ke ya. alergi ya dok ya. Tapi tergantung ya, ada beberapa anak yang gizinya baik, status imunisasinya oke, status daya tahan tubuhnya baik, artinya dia nggak sering sakit. Sesekali minum es tuh dia nggak apa-apa. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya itu kembali ke observasi orang tua. Pertama orang tua harus ngeh kalau ini anaknya gizi apa, itu paling penting sih. Gizinya tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya anak ini kurus, terus dia sering kayak minum es cekek misalnya gitu. Setiap minum es cekek itu panas-panas dia batuk. Dia bukan penyebab esnya aja sih, memang dia banyak faktor ada ya. sensitif dari Benar. esnya itu. Oke, jadi memang orang tua sih yang tahu anaknya ya dok ya. Jadi memang harus dilihat. Jadi bukan semerta-merta es jadi pelaku utama gitu, tapi memang harus dilihat secara keseluruhan ya dok ya, holistik ya dok ya. Kemudian ada lagi dok, ini anak saya asma misalnya gitu, nggak boleh olahraga sampai misalkan bikin surat pernah dok ada yang minta bikinin surat ke guru olahraganya kalau anak ini nggak boleh olahraga karena asma. Nah apakah itu betul dok, anak asma tidak boleh olahraga? Asma itu emang ada asma yang di-trigger oleh olahraga, tapi ada beberapa asma yang tidak di-trigger oleh olahraga. Kayak gitu. Jadi satu, asmanya kita harus diagnosis pasti dulu ini asma atau enggak. Kayak gitu. Kalau kita udah diagnosis asma, kita akan mengubah asma ini menjadi asma sering apa asma jarang. Kayak gitu. Dan di saat kita mau tahu ini asma sering atau asma jarang, kita harus tahu dulu apa yang men-trigger memicu anak ini menjadi asma. Kayak gitu. Kalau kita bisa handle, harusnya nggak apa-apa dong dia dengan asmanya. Itu kan asma, dia lahir dengan asma gitu. Jadi kalau saya suka ngasih tahu pasien saya, asmanya ini adalah saudara dia yang dia nggak boleh buat marah. Gitu. Jadi kalau kamu buat marah ya berarti kamu ikut menderita juga kayak gitu. Kalau asma sering biasanya dia muncul sering. Jadi setiap selama 6 minggu berturut-turut, bisa setiap minggu dia tuh ini nebu kambuh kayak gitu ya. Kalau asma jarang dia bisa lama banget baru dinebu. Tapi artinya bukan berarti kalau dinebu dia lagi kambuh. Bisa jadi dia cuma batuk-batuk aja mama. Itu juga dia termasuk lagi kambuh kayak gitu. Terus kalau kita udah masukin dia asma sering atau asma jarang, kalau dia asma jarang kita biasanya cuma pakai kontrol alergi aja. Gak usah diapa-apain. Paling kalau lagi kambuh kita kasih obatnya kayak gitu. Perbaiki status gizinya, perbaiki status imunisasinya. Kalau asma sering berarti kita harus masuk ke controller. Kayak inhaler yang memberikan efek bukan untuk saving life. Jadi dia bukan pada saat dia datang sesak dikasih nebu itu saving life, tapi ini adalah inhaler yang memperbaiki kualitas hidup dia. Supaya asmanya nggak sering kambuh. Jadi kalau kita udah tahu anak ini asmanya terkontrol, kenapa dia nggak boleh olahraga? Kayak gitu ya. Jadi boleh banget olahraga, malah ada beberapa atlet itu adalah atlet dengan asma, contohnya gitu. Cuman dia dikontrol. Gitu. Biasanya yang agak sulit itu adalah orang tuanya gak mau asmanya ini dikontrol dengan berbagai macam obat-obatan. Karena menurut mereka itu akan merusak ginjal kayak gitu ya. Yang kita tidak ingat adalah bahwa saat kita tidak kontrol malah kualitas hidupnya jelek. Jadi ya memang mungkin ada resikonya ya dok ya, tapi di antara resiko dan manfaatnya sangat jauh berat manfaatnya ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Kemudian ada lagi dok, apakah mungkin berhubungan dengan jawaban dokter tadi dok, apakah seseorang yang sudah menggunakan inhaler controller seperti dokter bilang tadi itu akan ketergantungan seumur hidupnya dok? Kalau asmanya asma sering, asma berat, yang memang keadaan anaknya juga kurang oke, misalnya multiple alergi dia, alerginya nggak satu, banyak gitu ya. Terus environmentnya juga nggak bisa mendukung dia untuk terkontrol, dia akan sering pakai inhaler bukan karena ketergantungan tapi karena itu obatnya. Jadi bukan gara-gara dia pakai obat itu dia jadi ketergantungan gitu. Jadi pengen pakai terus bukan gitu ya, tapi emang perlu ya. Sekitarnya memang nggak bisa dia jadi kambuh terus kayak gitu ya. Benar-benar. Jadi memang harus ada modifikasi lingkungan juga ya dok ya. Harusnya sih, dan juga anaknya juga harus
dibagusin dalamnya. Contohnya biasanya anak asma tuh vitamin D-nya nggak boleh rendah. Anak asma itu imunisasi influenza harus tiap tahun, imunisasi pneumokokus harus lengkap, status gizi harus baik, vitamin C pinter, nggak boleh sembelit, harus banyak minum air. Jadi emang secara keseluruhan sih mikirnya, jangan cuma mikir kayak obat ini akan membuat dia ketergantungan, padahal dirinya sendiri nggak bisa membuat itu tidak kambuh gitu. Dan kalau kita udah pakai inhaler yang controller, itu biasanya ditemenin sama dokternya. Jadi dia akan kontrol nih per bulan. Misalnya dia pakai dosis segini. Jadi kalau controller itu sifatnya mereka akan dipakai terus walaupun anak ini tidak kambuh. Biar menjaga kayak kontrol ya kayak kita tuh tinggal di suatu rumah yang ada pagernya. Kalau pagernya nggak ada, ya asmanya nyelonong aja. Iya benar. Kalau kita pakai pagar, nggak assalamualaikum dulu dia. Kalau kita pakai pagar ya itu si controller, tidaknya asmanya ke hold dulu. Tapi kalau asmanya jahat, kan pagarnya harus ditinggiin, gitu. Jadi dosisnya harus dinaikin. Berarti dia akan datang setiap bulan untuk adjust dosis. Kalau bagus ya udah. Nanti biasanya kita dikasihnya 3 bulan. Nanti kita turun pelan-pelan sampai akhirnya asma ini nggak bangun lagi. Gitu. Wah menarik banget nih. Masa nggak ada yang penasaran nih teman-teman? Boleh kalau punya pertanyaan, penasaran mau nanya langsung ke ahlinya. Ada Dr. Laksmi spesialis anak bareng kita hari ini. Silahkan aja untuk menanyakan ya. Nah dok, ini udah ada beberapa pertanyaan, kita bacakan ya dok ya. Dokter izin bertanya, batuk bagaimana yang harus diberikan obat nebu? Ya, dok, apakah semua batuk gitu ya pertanyaannya? Akses nebu ini kan udah mudah banget ya sekarang ya gitu ya. Dan kadang-kadang orang tua ini mendingan punya nebu di rumah daripada harus ngantri di rumah sakit kayak gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya boleh aja kita pakai nebu, tapi harus tahu kapannya ini sama seperti pertanyaan ini. Dan apakah dibolehkan saya nebu di rumah? Jadi saya memperbolehkan pasien itu atau orang tua nebu di rumah kalau diagnosisnya sudah tegak. Contohnya memang asma atau memang punya batuk alergi yang sulit banget dengan obat-obatan biasa. Kalau obat nebu itu kan adalah obat inhalasi, sama aja kayak obat oral yang kita ubah dalam bentuk uap. Gitu. Cuman target organnya langsung ke paru, nggak perlu ke lambung lagi, gitu ya. Jadi kalau batuk-batuk yang ringan, yang batuknya infeksi ketularan kakaknya, contohnya ya, terus sembuh dengan sendirinya, saya rasa itu cuma perlu obat oral aja cukup. Tapi kalau batuk-batuk yang disertai cekungan dada, sesak, malam-malam dia tambah parah, ya batuk yang udah terlalu lama atau memang sudah terdiagnosis asma, memang boleh kok nebu di rumah. Gitu. Tapi berarti memang harus konsultasi dulu ya dok untuk menegakkan diagnosisnya gitu. Jadi jangan hanya karena misalkan nih temen anaknya di sekolah malam-malam sesak batuk dikasih nebu, di nebu aja, kan kita belum tahu ya apa batuknya, apakah penyebabnya sama dengan temen yang mungkin ada asma. Jadi memang lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Dan ternyata kalau sudah berkonsultasi dan terbukti memang diagnosisnya alergi, asma, itu boleh di nebu ya dok ya berarti ya. Semoga ditangkap ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Pagi dokter, anak saya usia 3 bulan, lagi batuk pilek, kalau malam selalu mampet. Gimana cara penanganannya dok? Usia 3 bulan ini kan harusnya kalau dari perjalanan alergi, kalau memang dia anak alergi ya, itu biasanya alerginya masih di dermatitis atopik kulit atau alergi makanan. Karena ini ada jamnya di malam. Kalau anaknya sekecil ini sebenarnya nggak perlu obat-obatan yang terlalu ini banget ya, terlalu agresif. Jadi biasanya kita coba dengan essential oil dulu, kayak gitu ya. Terus kita lihat di jam berapa dia mulai mampet. Jangan-jangan AC. Biasanya tuh kadang ibunya suka bilang, tapi nggak apa-apa kok kalau AC-nya siang-siang nggak mampet. Tapi kan di malam hari ada perubahan suhu ya. Benar. Gitu. Jadi jangan-jangan disitulah kita harus naikin suhu AC. Suhunya, benar. Atau nggak bedong, contohnya kayak gitu ya. Atau kadang-kadang ada upil, misalnya kita harus keluarin gitu. Jadi kalau untuk anak di bawah 6 bulan sih lebih baik kalau masukin obat juga kita konsul dulu. Konsultasi dulu ya, karena seperti yang Dokter Laksmi tadi bilang sebelumnya, kalau misalkan anak belum 3 tahun, jarang itu alerginya jadi ke asma gitu. Banyaknya lebih ke gatal-gatal, lebih ke kulit ya dok ya. Jadi memang harus melihat lingkungannya juga gitu. Apakah lingkungannya sudah mendukung. Dan ada juga nih dok, pasien
kalau malam nyalain AC itu sudah pasti jadi katanya sesak ya, batuk. Nah itu ngaruh nggak sih dok kalau ternyata AC-nya kotor? Iya benar. Bisa jadi kan ya dok ya? Hal kecil gitu, jangan mikirkan hal yang terlalu Kemana-mana ya dok ya? Apalagi langsung buka Google tuh buat takut banget. Ih bener. Jadi lebih baik kita cari kecil dulu deh. Lingkungan Kayaknya sekitar anak-anak ya. yang alergi itu dia nggak boleh ada barang-barang di sekitar dia yang di luar ya. Jadi semua masuk laci, debu-debu pun bisa dia nyebabin batu. AC nggak dicuci jadi batu. Iya benar-benar. Nah, sahabat sehat yang belum cuci AC, coba dicuci AC-nya. Siapa tahu abis itu udah nggak ada keluhan lagi. Oke, coba ada pertanyaan lagi dok. Dok, apa perbedaan sesak napas biasa dan asma? Iya sih benar, ini kadang bingung ya dok orang tua dok. Sebenarnya sih ini agak susah untuk kita jelasin ya. Tapi memang sesak napas itu ya harus dicari penyebabnya dulu. Karena mereka udah beda banget. Misalnya sesak napas yang karena infeksi pneumonia pun bisa nyebabin sesak napas. Pengobatannya sama, asma mirip. Benar. Terus kalau asma itu dia pencetusnya pasti alergi. Bisa infeksi, tapi paling sering alergi. Dan kalau kita mau bedain ini asma, batuk asma karena infeksi atau batuk asma karena alergi, misalnya salah makan gitu ya. Saat kita nebu tuh atau kita kasih obat-obatan batuk asma yang karena salah makan, dikasih sekali 2 kali sembuh. Tapi kalau batuk asma yang ketularan kakaknya sakit jadi ke-trigger, itu dia harus dibawa ke dokter dulu baru batuknya membaik. Jadi emang susah untuk bedain sesak napas ini biasa atau asma. Biasanya sih kalau sesak napas asma, ibunya akan sering datang bilangnya sering banget asma kayak gini ya, sesak napas kayak gini. Ya. Berobat sembuh. Nah kita udah pikirin nih, jangan-jangan ini anak-anak yang memang punya bakat ya. Dan asma itu sangat tumpang tindih sama TBC. Jadi biasanya semua anak asma lebih baik dimantuk teh. Kalau TBC-nya negatif ya udah tenang, berarti kan jangan-jangan emang ini batuk alergi. Oh ya alergi ya. Iya dok, karena beberapa kali juga nih ini batuk nih, udah coba ke A nggak sembuh, ke B nggak sembuh, ke C nggak sembuh, udah saya bawa aja ke IGD misalkan gitu ya dok ya. Berarti itu bisa jadi memang belum ketahuan sebabnya apa dan belum teratasi ya dok ya. Berarti itu bisa jadi juga membedakan ya dok ya, ke asma atau gimana dok? Kalau batuk yang beberapa kali udah datang ke beberapa dokter itu ada kayak gini, misalnya ini batuk infeksi ya. Ternyata si bakteri atau virus yang jahat ini nggak bisa pakai obat-obatan oral. Udah 3 kali berkali-kali ya udah rawat aja. Berarti jangan memang perlu penanganan yang langsung melalui intervener. Kayak gitu. Lewat infus ya. Apakah ini asma atau enggak? Kalau itu pertama kali terjadi, berarti kita pikirin ini infeksi dulu. Tapi kalau dari anamnesis sedikit dia udah bilang sering banget sesak kayak gini, orang setiap sesak di nebu bagus, nah ini udah kayaknya asma deh. Ya. Tapi asmanya ke trigger infeksi atau enggak, itu jawabannya sih. Oke. Jadi memang nggak bisa cuma dari sekali kejadian aja langsung ini ya dok ya. Jadi memang enaknya sahabat sehat RSUD kalau misalkan anaknya mengalami keluhan sesak batuk yang membingungkan, baiknya itu konsul langsung ke spesialis anak gitu, agar kita tahu nih kira-kira penyebab akar masalahnya di mana dan kemudian akan diatasi sesuai dengan penyebabnya tersebut gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Seru banget dokter, nggak kerasa kita ngobrol udah cukup lama dan cukup antusias dari teman-teman online kita sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Ilmu baru pastinya buat saya dan juga buat sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Jadi balik lagi kalau misalkan ada batuk, ada sesak itu harus secara keseluruhan gitu kita melihatnya, apakah memang ada infeksi, misalkan ketularan dan yang lain-lainnya, apakah lingkungannya, apakah memang ada bakat keturunannya gitu. Jadi lebih baik kalau tidak sembuh-sembuh, nah anak-anak semuanya dibawa langsung aja nih ke dokter spesialis anak. Misalkan mau langsung konsultasi dengan dokter
Laksmi, boleh langsung, salah satunya ada kita di RSUD, jadwal setiap Selasa Kamis jam 3 sampai jam 5 sore ya dokter ya. Nah tapi kalau mau setiap hari nggak bisa Selasa Kamis, kita ada setiap hari di RSUD Kota Bogor. Baik, selalu sehat semuanya, jangan lupa di subscribe channel kita. Nah kemudian kalau mau cari informasi-informasi menarik lainnya, boleh dilihat video-video kita selanjutnya, yang pastinya video hari ini sangat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dengan batuk atau sesak yang sangat dekat dengan kita semuanya. Sehat selalu semuanya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.